Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Harvey Slowy. Jadi di video kali ini teman-teman kita akan membuat sebuah tier list ya. Jadi tier list ini sebenarnya bisa kita katakan bersifat opini ya, opini dari salah satu seseorang yaitu saya sendiri teman-teman. Jadi di sini ini menurut dari pendapat saya tier list terbaik dan tier list terburuk ya mungkin ya atau terendah ya. Jadi di sini kita ngambil, tier list dari si terminal ini berdasarkan kita bisa katakan, blazing fast atau enggak, kita pertama ya, blazing fast atau enggak. Dan kemudian istilahnya fitur rich-nya atau, banyaknya fiturnya gitu ya. Dan kemudian istilahnya banyaknya ini, banyaknya konfigurasi gitu teman-teman, konfigurasi. Seperti ini teman-teman. Jadi seperti ini, tier list yang akan kita, nyatakan nanti ke dalam manakah dia berdasarkan dari kecepatannya, fitur rich-nya, dan banyak konfigurasi teman-teman. Oke, let's go. Yang pertama saya bilang katakan yaitu kita mulai dari dulu yaitu Kitty teman-teman ya. Jadi apa sih Kitty ini teman-teman? Ya Kitty bisa kita katakan sama aja seperti terminal teman-teman yang, bisa kita katakan dia back end-nya ini dijalankan dari bahasa C dan front end-nya itu dibuat untuk show-nya itu konfigurasinya dari Python teman-teman. Jadi bisa kita katakan karena dari Python dia bisa istilahnya kita bisa menggunakan, di sini seperti macam kayak konfigurasi tambahan menggunakan Python teman-teman. Dan juga si Kitty ini banyak kali istilahnya juga konfigurasinya teman-teman. Seperti konfigurasi bisa kita katakan konfigurasi tab, konfigurasi font, konfigurasi tema, dan seterusnya. Jadi dengan kata lain saya sampai sekarang masih menggunakan si Kitty ini juga teman-teman untuk penggunaan saya daily driver saya untuk terminal gitu. Dan saya bisa katakan ya cukup nice one lah karena dia mendukung juga fitur yaitu Pond Ligature ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi dengan kata lain kok bisa dibilang blazing fast ya menurut saya so far so good aja teman-teman. Bagus kok gitu. Dan juga konfigurasinya bagus dan istilahnya juga di sini konfigurasinya cukup lengkap gitu teman-teman. Dan juga di sini banyak juga, terminal-terminal yang, key-nya itu, bisa membuat konfigurasi seperti key lainnya si Kitty teman-teman. Karena Kitty ini tidak bukan tidak ya, tapi secara default dia udah ada key-nya sendiri. Jadi kita tinggal pakai aja atau bisa kita konfigurasi ulang teman-teman. Jadi dengan kata lain saya memilih si Kitty ini sebagai di bagian S ini teman-teman atau di tier S. Oke, dan kemudian sebelumnya juga saya, masuk ke WAP terminal kemarin itu kan, ke review tentang WAP terminal. Gimana sih tentang si, WAP terminal ini kan, kita bisa hapus saja, kita copy dari yang ini aja. Dari WAP terminal teman-teman. Jadi bagaimana sih dengan WAP terminal? Saya rasa WAP terminal the best one juga teman-teman, karena, temanya itu sudah tersedia, kita tidak perlu lagi secara manual gitu mengubahnya, layaknya si Kitty tadi teman-teman ya. Dan si Kitty ini bisa si WAP ini juga saya bisa katakan, banyak juga fitur-fitur ya, seperti tadi istilahnya kita bisa, menambahkan fitur AI tadi kan. Dan fitur AI-nya itu kerennya kita bisa istilahnya di sini bisa kita, langsung jalankan teman-teman di terminalnya gitu. Dan juga teman-teman, saya sukanya dari web terminal ini, salah satunya antara lain dia, bisa mengganti prompt-nya, antara si prompt JSH atau prompt dari punya dia sendiri. Dan juga si terminal wrap ini kita bisa simpan session-nya juga teman-teman ya. Jadi si web terminal ini bisa saya masukin sebagai tier list, di huruf S. Seperti ini teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian ada lagi teman-teman, yaitu dengan si Alacrity ini teman-teman, Alacrity, seperti ini, Kriti. Oke, jadi teman-teman sebenarnya Alacrity ini kayak seperti layaknya kerjanya sama Kitty, jadi orang ini berdua sering kali berantem gitu teman-teman ya, tentang, the which one, terminal mana yang bagus gitu ya. Jadi jawaban saya sebenarnya tetap ke Kitty teman-teman, karena Alacrity ini konfigurasinya memang bagus gitu, tapi kekurangannya dia tidak bisa support phone ligature teman-teman. Tidak bisa support font ligature, habis itu dia, support font width-nya ini terlalu berlebihan juga. Di mana
font width, cell width-nya ini tidak apa ya, sekustomisasi si Kitty ini tadi, teman-teman. Jadi kurang nesuan aja gitu menurut saya, teman-teman. Walaupun dia mendukung banyak kali platform ya, seperti Alacrity ini bisa jalan di Windows juga, habis itu bisa di Unix, semacam kayak di macOS atau di Linux, teman-teman. Tapi permasalahannya konfigurasinya ini ya kurang selengkap dari si Kitty ini tadi, teman-teman. Jadi jawabannya seperti itu. Jadi bisa saya masukkan aja si Alacrity ini dari tier A, teman-teman. Seperti ini. Oke, kemudian kita masuk ke terminal, namanya yaitu Rayo, teman-teman. Rayo Terminal. Oke, gimana sih dengan Rayo Terminal ini? Saya katakan Rayo Terminal ini, bagus banget, teman-teman. Istilahnya Rio Terminal, sangat cocok gitu kita gunakan istilahnya untuk penggantilah antara si, Kitty atau si Alacrity ini tadi. Jadi ini pendapat dari saya ya. Si Rio ini konfigurasi font-nya cukup bagus juga, teman-teman, tapi tidak ada konsep namanya cell width-nya itu. Jadi cell width itu gimana sih, maksud saya? Jadi cell width itu, teman-teman, cell width dari font itu dia bisa mengatur, kejarangan dari font-nya atau, panjang tinggi dari si font-nya itu tadi. Jadi dia bisa mengatur jarangnya font, rapatnya sebuah font, dan juga, bisa mengatur hal-hal yang lain berhubungan sama font. Karena kan kita kalau di terminal itu kan bermain dengan font ya. Selebihnya sebenarnya bagus, teman-teman, tapi Rio ini kurang mendukung oleh fitur tersebut. Dan kemudian si Rio ini, bisa kita katakan masih baru juga, teman-teman ya, sehingga saya belum, katakan sebagai hal yang terbaik juga gitu untuk kita taruh di A. Jadi saya yakinkan karena ini feature rich dan juga Blazing PS, saya masukkan si Rio ini juga, teman-teman, di, tier S ini tadi. Oke, dan kemudian, bagaimana sih dengan terminal lain gitu? Seperti misalnya ada terminal, bisa kita tulis di sini, ada lagi terminal yang terkenal, yaitu yang kita review juga ya. Misalnya si Wave Terminal ini, teman-teman. Wave Terminal. Jadi bagaimana dengan Wave Terminal? Wave Terminal saya katakan sebagai terminal yang jalan di Electron yang notabene, kurang bagus gitu, teman-teman. Karena ya untuk, jalannya, bisa kita katakan kalau misalnya dari base elektron otomatis banyak kali, resource yang kita pakai. Dan kemudian juga si Wave ini dia memang banyak kali support ya, seperti kita bisa buka browser dari si terminal, namanya aja udah dari base elektron. Tapi yang saya sayangkan ini konfigurasinya sangat dikit banget, teman-teman. Walaupun dia bisa multi-tab terminal, tapi dia tidak bisa ya support banyak kali konfigurasi, teman-teman. Jadi dengan kata ini udah tidak Blazing PS, habis itu tidak banyaknya konfigurasi, saya bisa masukkan ini ke tier yang sini. Tapi sayangkali kamu pindah ke sini aja, yaitu adalah tier D, teman-teman. Seperti itu. Dan kemudian, ada lagi salah satu terminal yang, menurut saya istilahnya bagus lagi, teman-teman. Apa sih terminal yang, menurut saya bagus lagi? Yaitu adalah si Western, teman-teman, Western. Jadi Western ini adalah salah satu terminal yang base-nya dari Rust dan dia, bisa kita katakan dia dual selected juga, teman-teman. Yang di mana si Western ini juga banyak konfigurasinya dan dia juga bisa kita katakan, dulunya ini, teman-teman, sebelum saya pindah ke Kitty dan Alacrity, saya juga pernah menggunakan Western ini, yang notabene nice one juga lah, teman-teman. Bisa saya masukkan ke tier CS ini tadi, teman-teman. Seperti ini. Oke, kemudian ada lagi nggak Bang, sejenis terminal-terminal yang bagus yang masuk dalam tier list Abang juga? Yang kemudian ada namanya yaitu si yang baru-baru aja seperti Ghost TY ini, teman-teman ya. Ghost TY Terminal ini, Ghost TY Terminal. Jadi gimana pendapat Abang tentang Ghost TY Terminal? So far menurut saya bagus, habis itu The Blazing Fast dan merupakan ya bisa kita katakan revolusioner juga, teman-teman, tentang si terminal ini. Coba ya kembali lagi ya, masih kurang banyaknya konfigurasi gitu, teman-teman, untuk si Ghost TTY ini. Karena ya memang si Ghost TTY ini kan memang dibuat untuk konfigurasinya yang simple banget kan. Zero configuration, seperti itu, teman-teman. Jadi bisa saya katakan si Ghost TTY ini masuk ke tier si A ini tadi, teman-teman. Mirip dari si Alacrity. Walaupun banyak yang
bisa dibilang sama orang-orang di si, Ghost TTY ini, revolusioner, bagus, dan lain sebagainya. Tapi menurut saya karena kurangnya konfigurasi teman-teman nggak bisa lebih ekstrim lagi, saya masukin ke A ini teman-teman, ke tier list A ini tadi teman-teman ya. Kemudian ada lagi nggak Bang, terminal-terminal, tambahan lainnya? Ada teman-teman, sebenarnya ada kayak Snazzy terminal, habis itu ada lagi terminal Hyper, karena kita belum konfigurasi ya sementara kita bisa masukkan si terminal kita ini dalam konsep gini dulu teman-teman ya. Jadi yang terminal-terminal yang baru kita masukin ini dulu, kita masukin ke dalam tier list. Jadi bisa saya katakan ya ini tadi teman-teman. Merupakan, tier list dari, terminal-terminal kita, seperti misalnya Kitty, Wap, Rayo, dan Western ini masuk ke S, karena ya konfigurasinya banyak. Habis itu istilahnya ada yang seperti Wap ini temanya mudah kita konfigurasikan, nggak payah kita masukin kode heksadesimal dalam suatu ini, konfigurasi kayak seperti Alacrity, Kitty gitu teman-teman. Dan juga Wap ini dia mendukung fitur si AI itu tadi teman-teman. Jadi fitur AI-nya ini pun dia bisa langsung kita, jalankan aja gitu teman-teman. Bisa kita jalankan, habis itu juga bisa, disimpan gitu teman-teman hasil, session dari kita itu teman-teman. Dan juga si bisa dibilang si Wrap ini juga saya sukanya itu prompt-nya teman-teman. Prompt dari si terminalnya ini kita katakan kayak dia bisa pakai JSC atau prompt dari Wrap-nya itu sendiri. Jadi saya katakan cukup bagus juga teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi gitu aja teman-teman, perihal dari terminal tier list kita. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang, mengatakan bahwa, "Oh Alacrity S, oh Ghost TTY S," boleh aja teman-teman, karena ini menurut dari pendapat atau opini dari saya ya, perihal dari terminal tier list ini. Karena ini hanya sekedar istilahnya just for info aja teman-teman dari pendapat saya. Dan ini, bersifat relatif teman-teman ya, tier list ini. Bisa aja nanti ada salah salah satu orang mengatakan WiFi ini the best one, naik ke atas ke S dan semuanya ini masuk ke S. Jadi ke D teman-teman, ke paling rendah gitu. Itu tergantung lagi teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada kritik dan saran bisa aja, teman-teman hantam aja kolom komentar di bawah atau bisa buat isu yang sudah saya sediakan di deskripsi teman-teman. So, thank you teman-teman untuk hari ini. Thank you teman-teman. Bye-bye.